Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat perempuan bangsa yang saya hormati, serta para pemirsa yang saya cintai, alhamdulillah kita telah bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini pada tahun 1446 Hijriah. Semoga puasa dan amal ibadah yang kita lakukan di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, taufik, hidayah, inayah. Nikmat yang besar adalah nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema keutamaan sabar dan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Kata sabar berarti kata sobero, yasbiru, yang artinya adalah menahan. Sedangkan menurut istilah, sabar berarti menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariat dan akal. Menjaga lisan dari celaan dan menahan badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan dari seseorang hamba. Karena dengan kesabaran seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten dalam menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar merupakan ajaran yang banyak disinggung oleh dalam Al-Quran hadis, sehingga manusia selalu diarahkan untuk bersabar dalam kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapi demi mendapatkan balasan yang baik besok di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Dari ayat di atas, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah juga akan menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari bersabar adalah antara lain menahan hawa nafsu dan amarah, memaafkan orang lain, dan juga bersabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Seperti ketika kita sakit, kehilangan pekerjaan, tertipu oleh orang, atau masalah keluarga. Selain bersabar adalah bersyukur yang tidak kalah pentingnya. Pengertian syukur dalam Islam berkaitan erat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan sejumlah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan. Di dalam surah Al-Ibrahim, surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Secara bahasa, syukur berasal dari kata syakara yang artinya adalah pujian atau kebaikan.
Syukur juga bisa dimaknai sebagai penampakan sesuatu ke permukaan. Dalam hal ini, menampakkan nikmat Allah yang antara lain dalam bentuk memberikan sebagian nikmatnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kata syukur mungkin sering sekali terdengar, namun masih banyak yang belum bisa memahaminya dengan benar. Sebagai salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari, kita telah melaksanakan karena liku-liku kehidupan. Syukur dalam menggunakan lisan. Contoh syukur dalam menggunakan lisan yang dapat kita lakukan dengan mengucapkan salah satu kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan syukur tersebut dapat diucapkan dan dapat dilakukan ketika kita sholat ataupun ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang melalui hati. Syukur melalui hati bisa membawa ketenangan selama hidup di dunia. Jagalah hati dari sisipan negatif yang hanya akan membawa keburukan, termasuk kurang bersyukur. Sebisa mungkin tingkatkan iman, rasa percaya diri kepadanya, agar hati selalu terjaga. Jadi, sabar dan syukur merupakan sikap yang saling berkaitan dan saling mendukung. Ketika mengalami musibah, ada saja hal yang patut disyukuri. Rasa syukur itu hendaknya tetap didukung rasa sabar, agar tidak membuat diri lalai. Orang yang suka syukur, senang berbagi, pintar menghargai, dan juga memiliki pikiran yang positif. Demikian yang saya sampaikan, semoga kita bisa memetik hikmahnya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan bersyukur dan bersabar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.